Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Anggoman Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 10060314163 dari Fakultas MIPA, Prodi Farmasi. Di sini saya akan memaparkan hasil pengujian saya yang berjudul Optimasi Perbandingan Uji Afinitas dan Toksisitas Bahan Baku Plastik Bisphenol A dan Chloroglycinol dari Sargassum duplicatum terhadap reseptor estrogen dengan metode in silico. Adapun pokok bahasan yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, metode penelitian, dilanjutkan bahan dan alat, juga prosedur, dan hasil dan pembahasan, kemudian terakhir kesimpulan dan saran. Kanker. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Kanker payudara dapat disebabkan salah satunya dari bahan baku plastik yaitu bisphenol A. Bisphenol A merupakan senyawa sintetik dengan formula kimia termasuk ke dalam kelompok derivat difenilmetana dan bisphenol dengan dua kelompok hidroksifenil. Adapun senyawa alternatif bahan baku plastik yang saya bandingkan dengan bisphenol yaitu chloroglycinol, yang dimana merupakan oligomer penyusun fluorotanin yang dapat dihasilkan dari alga coklat, di mana senyawa tersebut memiliki potensi sebagai efek inhibisi melawan pertumbuhan sel kanker payudara MCF7 melalui induksi apoptosis. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah chloroglycinol dari alga coklat dapat digunakan sebagai alternatif bahan baku plastik yang lebih aman dibandingkan bisphenol A bagi kesehatan khususnya bagi kaum wanita. Tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui afinitas dan toksisitas chloroglycinol dari alga coklat terhadap reseptor estrogen yang dibandingkan dengan afinitas dan toksisitas bisphenol A terhadap reseptor estrogen yang menggunakan metode in silico. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu memberikan informasi bagaimana chloroglycinol dari alga coklat berinteraksi dengan reseptor estrogen dibandingkan dengan bisphenol A sehingga keamanannya dapat dikaji lebih lanjut. Selanjutnya pada metode penelitian. Yang pertama yaitu menentukan jenis reseptor estrogen yang dimana jenis reseptor estrogen yang saya ambil di sini yaitu estrogen beta. Kemudian pencarian struktur 3 dimensi dari reseptor estrogen beta dan penggambaran struktur 2 dimensi dari senyawa bisphenol A dan chloroglycinol dilanjutkan dengan optimasi geometri senyawa bisphenol A dan chloroglycinol juga reseptor estrogen beta. Setelah itu dilanjutkan validasi metode docking untuk melihat nilai RMSD dan grid box. Selanjutnya simulasi docking antara reseptor estrogen beta dengan senyawa bisphenol A dan chloroglycinol. Yang kemudian didapat analisis hasil docking dan terakhir pengujian toksisitas senyawa bisphenol A dan chloroglycinol. Adapun bahan dan alat yang saya pakai pada pengujian ini yaitu struktur 2 dimensi bisphenol A dan chloroglycinol, struktur 3 dimensi makromolekul reseptor estrogen beta, dan pada alat yaitu laptop dengan spesifikasi RAM 4 GB, prosesor Intel Core i3, dan sistem operasi Windows 10. Pada perangkat lunak, yaitu perangkat lunak yang digunakan adalah BioVia Discovery Studio 2016, ChemBioDraw 2 dimensi, juga ChemBioDraw 3 dimensi versi 15.0, MGL Tools versi 1.5.6 yang dilengkapi dengan Autodox Tools versi 4.2.6, dan Tox3. Prosedur kerja. Pertama, menggambar struktur 2 dimensi dan 3 dimensi senyawa uji menggunakan software ChemDraw Professional versi 15.0. Selanjutnya, pengunduhan struktur makromolekul diunduh pada website rcsb.org Protein Data Bank dengan kode PDB3OLS. Selanjutnya, validasi metode docking menggunakan software MGL Tools versi 1.5.6 yang dilengkapi dengan Autodox Tools versi 4.2. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi docking antara reseptor dan senyawa uji,
menggunakan software MGL Tools versi 1.5.6 yang dilengkapi dengan Autodox Tools versi 4.2. Kemudian analisis hasil docking menggunakan software BioVia Discovery Studio Visualizer 2016 dan pengujian terakhir yaitu prediksi toksisitas senyawa uji menggunakan software Tox3 versi 3.1.0. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama-tama yaitu validasi metode docking yang dimana ukuran grid box harus dapat menutupi seluruh bagian senyawa ligan alami dan ligan uji agar diperoleh hasil yang baik. Juga metode dikatakan memenuhi syarat jika nilai RMSD kurang dari 2 Armstrong. Semakin kecil nilai RMSD, menunjukkan posisi ligan hasil docking ulang semakin mendekati posisi ligan aslinya. Yang dimana pada validasi metode docking ini didapat nilai RMSD yaitu sebesar 0,375 Armstrong dan ukuran grid box pada nilai X yaitu 40, Y 40, dan Z 40. Selanjutnya dilakukan simulasi hasil docking. Berdasarkan hasil dari simulasi docking, energi bebas ikatan yang didapat dari senyawa bisphenol A sebesar minus 7,70 kilokalori per mol dan senyawa chloroglucinol sebesar minus 4,67 kilokalori per mol. Dalam hal ini menunjukkan bahwa senyawa bisphenol A memiliki ikatan yang kuat terhadap reseptornya dibanding chloroglucinol. Karena semakin kecil nilai energi bebas ikatan suatu senyawa, maka energi interaksi semakin rendah dan ikatan terhadap reseptor akan semakin kuat. Sehingga dalam kasus ini, senyawa tersebut dinyatakan toksik dan sulit terurai dalam tubuh. Sementara jika nilai energi bebas ikatan suatu senyawa tersebut lebih tinggi, maka energi interaksi akan semakin tinggi juga, sehingga ikatan antar senyawa dengan reseptor akan sulit terbentuk dan akan mudah untuk terurai oleh tubuh. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa bisphenol A lebih toksik daripada chloroglucinol. Penelitian selanjutnya dilakukan analisis toksisitas senyawa chloroglucinol dan bisphenol A menggunakan software Tox3 versi 3.1.0. Pada analisis toksisitas ini menggunakan 3 parameter, yaitu Kramer-Rulles, Cross-TTC Decision Tree, dan Begigny-Bossa-Rulles-Bess. Kramer-Rulles adalah tingkatan toksisitas yang dinilai dari gugus fungsi senyawa. Pada parameter ini, senyawa chloroglucinol masuk ke dalam kategori low atau kelas 1, yang dimana senyawa chloroglucinol diprediksi memiliki toksisitas yang rendah atau aman. Sedangkan pada senyawa bisphenol A masuk ke dalam kategori high atau kelas 3, yang dimana artinya senyawa bisphenol A memiliki potensi toksisitas yang tinggi. Kemudian pada parameter kedua yaitu Cross-TTC Decision Tree adalah parameter yang memperkirakan ambang batas paparan dari senyawa uji terhadap manusia. Hasil dari parameter ini menunjukkan bahwa senyawa chloroglucinol dan bisphenol A masih berada di ambang batas paparan akan tetapi dengan risiko paparan yang masih rendah. Selanjutnya parameter terakhir yaitu Begigny-Bossa-Rulles-Bess adalah parameter yang memperlihatkan apakah senyawa uji dapat menyebabkan karsinogenik atau mutagenisitas. Berdasarkan hasil yang didapat, senyawa chloroglucinol dan bisphenol A menunjukkan hasil negatif dan tidak dapat menyebabkan karsinogenik juga mutagenisitas. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan hasil simulasi docking menunjukkan bahwa nilai energi bebas ikatan senyawa chloroglucinol terhadap reseptor estrogen beta sebesar minus 4,67 kalori per mol dan bisphenol A terhadap reseptor estrogen sebesar minus 7,70 kalori per mol. Berdasarkan hasil dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa senyawa chloroglucinol memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan bisphenol A. Hal ini didukung oleh pengujian toksisitas juga
karena pengujian toksisitas yang dimana senyawa fluoroglisinol masuk ke dalam kategori low atau kelas 1. Sehingga senyawa fluoroglisinol dapat dilakukan pengujian toksisitas secara in vivo di laboratorium guna mendapatkan hasil yang lebih akurat sebagai alternatif bahan baku plastik yang aman bagi kesehatan, khususnya kaum wanita. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.